Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi akuntansi jenjang S1, mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau audit 1 kelas B kelompok 3. Dengan dosen pengampu ada Ibu Dr. Rida Perwitasari dan juga Ibu Asintia Ayu Wilasita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Brigita Alexandra Titis Yolanda dengan NPM 178. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 yaitu tentang konsep dasar audit dan juga materi bab 2 yaitu tentang profesi akuntan dan KAP. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar audit. Pengertian audit sendiri adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit sendiri memiliki beberapa tahapan. Dalam mengaudit, seorang auditor harus memastikan dan memverifikasi data yang ia dapatkan dan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Seorang auditor kemudian mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit, mana saja yang relevan dengan laporan keuangan yang ada. Seorang auditor juga harus independen dan memiliki kompetensi yang memadai. Kemudian hasil akhir dari audit tersebut dilampirkan ke dalam laporan audit yang berisi opini auditor terkait laporan keuangan. Selanjutnya yaitu perbedaan audit dan akuntansi. Perbedaan dari audit dan akuntansi sendiri yaitu tujuan akuntansi adalah untuk pencatatan informasi keuangan, sedangkan audit adalah untuk mereview, mengevaluasi, dan memberikan opini atas laporan keuangan. Sehingga akuntansi dan audit adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya adalah jenis-jenis audit. Yang pertama ada audit operasional. Audit operasional biasanya digunakan untuk tujuan peningkatan operasi perusahaan. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan sendiri dilakukan untuk menilai apakah perusahaan tersebut sudah melakukan pelaporan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah informasi yang disajikan di dalamnya merupakan wajar dan sesuai. Bab selanjutnya yaitu tentang profesi akuntan dan KAP. Profesi akuntan sendiri merupakan lingkup pekerjaan atau kegiatan akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan. Ruang lingkup profesi akuntan dapat berupa akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintahan, maupun akuntan pendidik. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, akuntan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Nah, undang-undang ini mengatur antara lain yaitu yang pertama lingkup jasa akuntan publik, yang kedua perizinan akuntan publik dan KAP, yang ketiga hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik, yang keempat kerjasama antar KAP dan KAPA atau kantor akuntan publik asing. Selanjutnya ada jenis profesi akuntansi. Ada beberapa jenis profesi akuntansi, antara lain yang pertama akuntan publik, akuntan internal, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan manajemen investasi, biaya fidusia, proyek keuangan, audit, akuntan pajak, sistem informasi akuntansi, akuntan forensik, akuntan syariah. Tentu saja di setiap negara memiliki standar dan aturan yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, standar audit diatur oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia dalam SA 200. Standar audit ini mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Sifat dari perusahaan KAP sendiri, kecuali untuk organisasi pemerintah tertentu, audit atas semua laporan keuangan dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, biasanya bentuk organisasi yang digunakan oleh KAP adalah kepemilikan perseorangan atau kemitraan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Chelsea Indrawati, NPM 210130 Saya akan mempresentasikan tentang bab 3 dan 4. Sebelum kita mereview 3 dan 4, maka sebaiknya kita ke bab 3 dulu. Bab 3 akan saya menjelaskan tentang jenis-jenis audit, ada tahap-tahap opini audit, ada opini audit keuangan. Yuk, simak! Jenis-jenis audit.
Yang pertama, audit laporan keuangan, yang dimana bisa menilai dan menentukan sebuah laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan sebagai prinsip akuntansi. Yang kedua, audit operasional atau kinerja. Dalam audit operasional atau kinerja, kita bisa melakukan sebuah pengujian secara sistematis, objektif, maupun organisasi yang akan menilai sebuah pemanfaatan pada sumber daya. Yang ketiga, audit kepatuhan. Dalam secara sistematis pada kegiatan program organisasi dan seluruh aktivitas yang bertujuan untuk menilai dan melaporkan sebuah sumber daya yang digunakan secara ekonomis dan efisien. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap opini audit. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan proses audit. Yang ketiga, melaksanakan pengujian audit. Yang keempat, tahap analisa dan observasi. Yang kelima, mendapatkan hasil. Yang selanjutnya yaitu opini audit keuangan. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau uncovered opinion. Yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian atau covered opinion. Yang ketiga, opini tidak wajar atau adverse opinion. Yang keempat, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Yang kelima, opini penolakan atau disclaimer opinion. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan nyimak video saya dari bab 3 sampai awal sampai akhir. Nah, di sini saya akan mereview bab 4. Nah, di bab 4 kali ini saya ada 4, yaitu tujuan pelaksanaan audit. Yang kedua ada tanggung jawab manajemen dan auditor. Yang ketiga ada spekatisme operasional. Yang keempat atau yang terakhir yaitu asersi manajemen. Yuk simak, jangan sampai ketinggalan ya. Dah. Dalam bab 4 kali ini, saya akan membahas tentang tujuan pelaksanaan audit, yang dimana tujuan pelaksanaan audit yang pertama memastikan kelengkapan atau completeness, yang kedua memastikan ketepatan atau accuracy, yang ketiga memastikan eksistensi atau existence, yang keempat membuat penilaian atau valuation, yang kelima membuat klasifikasi atau classification, yang keenam memastikan ketepatan atau accuracy, yang ketujuh membuat pisah batas atau cut off, yang kedelapan membuat pengungkapan disclosure. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen dan auditor. Dalam tanggung jawab dan manajemen auditor bertujuan atas audit yang kita laporan keuangan oleh sebuah auditor independen untuk menyatakan bahwa tentang kewajiban dalam material ataupun posisi keuangan dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku secara umum. Yang selanjutnya yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional sebagai standar operasional akuntan yang bersikap auditornya mencangkup pikiran yang saling mempertanyakan maupun melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Yang selanjutnya, asersi manajemen. Dalam asersi manajemen merupakan sebuah klasifikasi dari semua transaksi yang dicatat melalui dalam akun yang sudah sesuai, yang digunakan auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis potensi, yang salah satunya ketika kita mengidentifikasi atau merespon resiko, menilai salah saji material. Dalam standar audit internal mengklasifikasikan asersi menjadi dua kategori. Yang pertama, asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa maupun pengungkapan. Yang kedua, asersi tentang saldo akun maupun pengungkapan terkait pada akhir sebuah periode. Hai teman-teman, saya Kanaya Fitranti Adinda dengan NPM 21013010363. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review materi yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi terkait dengan pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan juga pertemuan keempat. Nah, kali ini saya juga akan mereview materi terkait dengan pertemuan kelima dengan judul risiko audit. Baik, yang pertama ada risiko audit. Nah, sebelum masuk ke subbab selanjutnya nih, saya akan menjelaskan tentang apa sih risiko audit itu. Jadi, risiko audit dapat kita definisikan sebagai suatu ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi auditor risiko yang terjadi pada auditor tanpa sadar tidak memiliki modifikasi karena suatu laporan keuangan itu memiliki salah saji material.
Oke, di sini terdapat 4 model risiko audit. Yang pertama ada risiko deteksi terencana, yang kedua ada risiko bawaan, yang ketiga ada risiko pengendalian, dan yang keempat ada risiko audit yang dapat diterima. Selanjutnya ada hubungan antar unsur risiko. Nah, risiko bawaan dan risiko pengendalian ini berbeda dengan risiko deteksi ya teman-teman. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Nah, risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan juga risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka akan semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Nah, sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dari risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil pula tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Nah, setelah mengetahui hubungan antar risiko tadi, sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara materialitas risiko audit dan juga bukti audit. Nah, di sini tuh kan berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas dan bukti audit, risiko audit yang akan saya gambarkan seperti berikut. Yang pertama nih, jika auditor itu mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitasnya dikurangi, maka auditor juga harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Saya kasih gambaran yang kedua nih, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Oke, gambaran yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor itu dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, dengan menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang telah dikumpulkan tadi. Cara yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas itu tetap dipertahankan. Dan cara yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitasnya secara bersama-sama. Oke, kita masuk di subbab terakhir nih teman-teman, ada strategi audit awal. Nah, di strategi audit awal ini kita kemarin sudah mempelajari tentang 4 unsur strategi audit awal. Yang pertama ada tingkat risiko pengendalian intern yang telah direncanakan. Yang kedua, ada luasnya pemahaman atas struktur pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, ada pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Dan unsur yang terakhir itu ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Oke, untuk strategi audit tambahan ini tuh ada 2 macam. Yang pertama, ada pendekatan terutama substantif, dan yang kedua ada pendekatan risiko pengendalian rendah. Apa sih kedua pendekatan ini? Ya, nah, yang pertama, dalam strategi audit, auditor itu mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian internal. Nah, pendekatan ini tuh biasanya mengakibatkan penaksiran risiko pengendalian pada tingkat atau mendekati maksimum. Next, untuk pendekatan risiko pengendalian rendah. Nah, dalam pendekatan ini auditor itu meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Nah, teman-teman, sekian materi pada pertemuan 5 yang telah saya review tadi. Mulai dari subbab pertama dan subbab terakhir, semoga kalian bisa memahami apa yang saya paparkan barusan. Perkenalkan, saya Intan Sukma Utami dengan NPM 21013010369. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu menilai dan menanggapi resiko fraud. Jadi pada bab terakhir ini, yaitu menilai dan menanggapi resiko fraud, terdapat 3 kondisi kecurangan yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset dijelaskan dalam standar auditing, yaitu yang pertama ada insentif atau tekanan, yaitu di mana manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, ada peluang, yaitu keadaan di mana memberikan peluang bagi manajemen atau mempekerjakan karyawan untuk melakukan penipuan. Sedangkan yang ketiga, ada sikap atau rasionalisis, yaitu ada sikap
karakter atau serangkaian nilai etika yang memungkinkan manajemen ataupun karyawan ini melakukan tindakan tidak jujur, ataupun mereka berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup untuk menyebabkan mereka merasionalisasikan tindakan tidak jujur. Nah, yang selanjutnya ada menilai risiko penipuan. Ada 3, yaitu yang pertama, mempertanyakan pikiran standar audit. Yang kedua, evaluasi kritis atas bukti atau setelah menemukan informasi atau kondisi lain yang mengindikasikan salah saji dalam laporan. Yang ketiga, komunikasi di antara tim audit standar audit mengharuskan tim audit. Dan yang selanjutnya, AICPA mengidentifikasi 3 elemen untuk mencegah, menghalangi, dan mengidentifikasi penipuan. Yang pertama ada budidaya kejujuran dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Dan yang ketiga ada pengawasan komite audit. Setelah itu, kita akan menanggapi risiko penipuan. Dalam menanggapi risiko penipuan, ada beberapa cara untuk mengantisipasinya. Yang pertama ada memeriksa entry jurnal dan penyesuaian lain untuk bukti. Yang kedua, memungkinkan salah saji akibat penipuan. Yang ketiga, meninjau estimasi akuntansi untuk bias. Dan yang keempat, mengevaluasi alasan bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan.